Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dan kali ini kita akan membahas hal yang sering kita akses ya, yaitu internet dan World Wide Web, ya, atau yang biasa disingkat WWW. Nah, apa itu internet dan World Wide Web? Maka kita akan langsung aja lanjut untuk nanti kita akan membahas apa nih kira-kira ya. Ada 6 sub pembahasan mulai dari internet dan perkembangannya hingga nanti kita bagaimana untuk mengakses dan memanfaatkan sebuah website. Oke, kita mulai. Kalau secara definisi, ya internet itu terdiri dari dua kata, yaitu interconnected ya atau tersambung dan juga network atau jaringan ya. Jadi intinya adalah jaringan yang tersambung secara luas, bahkan saking luasnya satu dunia ini bisa terhubung melalui internet. Nah, ada beberapa jenis jaringan yang bisa tergabung ya, antara lain adalah jenis bisnis, kemudian pemerintahan, lembaga pendidikan, dan individu. Nah, setelah kita memahami apa itu definisi sederhana dari internet, maka kita bisa, oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah contoh beberapa tampilan website yang saat ini tampilannya sudah sangat menarik ya, karena beberapa mesin pendukung website sudah berkembang ya, sudah tidak kaku lagi seperti dulu website hanya sebatas link, kemudian muncul sebagian besar adalah teks. Saat ini website sudah muncul sebagai beberapa panel atau modul-modul yang sudah sangat interaktif seperti ini. Nah, bagaimana untuk mengakses internet ya? Tentunya kita harus mempunyai koneksi jaringan ya. Internet sendiri terhubung lebih dari 150-an juta ya, khususnya di Indonesia. Nah, kenapa kok populer? Nah, internet itu memang populer sekali karena mudah diakses bahkan dari genggaman tangan kita, asalkan kita mempunyai jaringan WiFi atau kita mempunyai koneksi menggunakan paket data, maka itu bisa langsung kita akses. Ya, berbeda dengan media lain, misalkan televisi ya, yang merupakan sumber informasi dan hiburan, kita harus berada pada suatu tempat atau mengakses perangkat televisi tertentu. Berbeda dengan internet yang bisa kita akses bahkan dalam genggaman tangan ya. Dan bahkan sekarang pun internet sudah masuk ke dalam dunia televisi ya. Artinya banyak sekali stasiun televisi yang mereka mempublikasikan ya siarannya di dalam beberapa portal website seperti misalkan YouTube, video dan lain-lain. Ya, beberapa layanan internet yang bisa kita ambil contoh ya di sini adalah internet kabel ya yang dulu awal sekali pernah mungkin Anda jumpai, kemudian ada yang disebut sebagai DSL, yang paling populer adalah Wi-Fi atau Wireless Fidelity hingga yang disebut sebagai FTTP. Oke, kita langsung ke materi tentang ya, World Wide Web. Ya, World Wide Web ini memang adalah layanan yang biasanya mengumpulkan entah dokumen, ya. Dokumen itu bisa berbentuk teks, kemudian grafik, kemudian bisa video, audio, dan macam-macam. Nah, kemudian kalau dari kata website, ya, web itu adalah sebuah jaringan, site itu adalah lokasi, ya, artinya memang lokasi yang saling terhubung di dalam sebuah jaringan. Nah, lokasi ini apa ya? Sebenarnya adalah lokasi tempat sumber data tersebut ada. Misalkan Anda mempunyai server katakanlah di Semarang. Kemudian orang dari luar Semarang ya misalkan dari Yogyakarta atau bahkan mungkin dari negara lain bisa mengakses ya sumber informasi Anda tadi melalui internet. Ya, secara tidak langsung dia membuka apa yang ada di dalam perangkat komputer Anda yang sebagai server atau penyedia informasi tadi. Nah, untuk menuju internet, kemudian kita ingin mengakses sebuah halaman website, maka kita umumnya memerlukan sebuah browser atau penjelajah. Ya, kalau kita lihat definisinya memang web browser itu adalah penjelajah jaringan, ya artinya di situ kita bisa kemana-mana ya, dalam tanda kutip ya. Kita bisa ke negara lain, kita bisa ke kota lain ya dalam jaringan tersebut. Ya, artinya website yang berisi tentang informasi-informasi tersebut bisa kita akses di manapun. Ya misalkan kita ingin mengakses katakanlah website pemerintah Kota Semarang atau mungkin misalkan website pemerintah DI Yogyakarta, kita bisa mengakses langsung dari tempat kita. Ya,
Kalau dari web browser sendiri, ya itu biasanya memang ya digunakan umumnya untuk mengakses website. Ya, meskipun saat ini sudah beredar banyak sekali browser ya, tapi memang dari awal kita biasanya tahunya adalah Internet Explorer. Kemudian setelah itu berkembang, fitur web browser semakin banyak ya. Beberapa bahkan seperti Opera dia menyematkan satu fitur quick access. Nanti kita akan ambil contoh bagaimana salah satu browser yang contohnya Opera tadi dia membuat suatu akses cepat, menu akses ketika kita ingin mengakses misalkan WhatsApp web dan sebagainya. Baik, nah untuk mendapatkan lokasi ya dari sebuah jaringan atau lokasi dari sebuah website, lokasi web, maka tentunya kita perlu alamat. Sama seperti ketika kita mencari alamat suatu rumah. Di situ terletak misalkan di kota, kecamatan, kelurahan, hingga nama jalan. Nah, sama seperti kita ingin mengakses, contohnya kita ingin mengakses halaman binus, maka kita ketikkan binus.ac.id. Baik, kita coba sedikit bahas tentang tadi salah satu perkembangan dari browser yang mana tadi dia tidak hanya sebagai penjelajah, tetapi sudah bisa misalkan menampilkan berita terbaru, atau bahkan dia menampilkan notifikasi atau pemberitahuan iklan, yaitu adalah perkembangan browser yang lebih lanjut. Nah, contoh di sini di Opera dia sudah menyematkan beberapa fitur, misalkan kita ingin akses beberapa sosial media seperti di sini ada WhatsApp, kemudian di sini ada Instagram, kemudian di sini ada Facebook Messenger dan lain-lain. Baik, kita langsung kembali ke pembahasan tentang alamat website. Nah, alamat sendiri itu bisa kita tuliskan ya. Dahulu kita menuliskan alamat itu menggunakan dalam tanda kutip angka yang mewakili adalah IP address. Misalkan anggaplah Udinus itu alamatnya 100, 130, 30 ya, maka kita ketikkan itu. Tapi kemudian orang kan akan kesulitan untuk mengingat nomor ya. Maka dibuatlah sebuah domain, misalkan di situ dituliskan binus.ac.id, lah nanti itu baru diterjemahkan ke dalam alamat IP. Lah nanti si mesin inilah yang akan bertugas mencari alamat IP itu berada di jaringan mana. Misalkan saya ingin membuka websitenya Udinus ya, misal dari rumah, kemudian saya ketikkan binus AC.id, dapat alamat misalkan tadi 100 130 tadi, kemudian dia lari ke servernya Udinus, kemudian membuka sumber informasi di situ, gambar, kemudian teks dan lain-lain hingga tampillah sebuah halaman website yang sangat menarik. Ya, ini adalah contoh dari kampus kita ya, Universitas Dian-Waswantoro. Di bagian home-nya ya, atau di bagian awal tampilan websitenya seperti ini. Ya, kembali ke definisi tadi, sebenarnya gambar-gambar seperti ini, kemudian logo-logo seperti ini, sebenarnya kan dia disimpan di sebuah komputer server. Ya, misal letaknya di Udinus. Nah, tapi kita bisa membuka gambar dan ini ya melalui browser ya di perangkat ponsel kita misal. Nah, itulah makna dari yang disebut sebagai website. Ya. Tadi kalau kita ingat kembali, web itu adalah jaringan, site itu adalah lokasi. Jadi atau tempat ya, situs. Nah, maka di situ kita bisa mengakses informasi di perangkat komputer manapun di dunia selama dia mengizinkan untuk diakses melalui jaringan internet. Ya, secara umum kalau alamat website Anda sering jumpai awalnya adalah HTTP. Kalau misalkan dulu kita harus misal ketikkan lengkap www atau mungkin HTTP. Nah, sekarang browser itu dia sudah cerdas. Misalkan kita ketikkan contoh dinus.ac.id, maka dia sudah langsung melengkapi dengan misalkan di bagian depan dituliskan HTTP atau HTTPS. Ya, tambahan S itu di situ mewakili SSL atau Secure Socket Layer. Kita akan bahas setelah ini. Nah, setelah kita masukkan tadi alamat website, ya, kemudian setelah itu kita bisa mengakses tadi informasi di si servernya situs tadi, kemudian tampillah dalam visualisasi website.
Nah, komponennya sendiri ada protokolnya, contohnya di sini ada HTTP, kemudian ada domain name-nya, misalkan kayak Binus AC ID. Nah, setelah itu biasanya dipisahkan oleh garis miring, garis miring, garis miring, yaitu disebutnya sebagai path. Hingga yang web page name-nya, ya, halaman terakhirnya, misalkan paling akhir biasanya, setelah garis miring terakhir ada misalkan Udinus, kemudian di situ akreditasi.html. Baik, kita akan bahas di sini sedikit ya tentang protokol ini. Ya. Di sini saat ini kita sudah menerapkan yang dengan Secure Socket Layer atau HTTPS. Nah, di situ setiap kali kita mengakses website, ya dipastikan oleh si penyedia layanan ini bahwa informasi kita aman karena di situ sudah tersandikan atau terenkripsi. Nah, dengan beberapa metode, artinya misalkan seperti ini. Saya menuliskan satu alamat, atau setelah itu saya inputkan username dan password. Itu tidak dikirimkan dalam bentuk polos ya. Nanti orang lain ya bisa mengakses, maka itu diamankan dulu, dikunci dengan sebuah teknik penyandian. Nah, ini contohnya misalkan kita buka. Nah, contoh di sini adalah sertifikat keamanan ya dari website Yahoo. Di situ menggunakan salah satu teknik atau algoritma yang namanya SHA-2. Nah, beberapa yang ingin rinci Anda bisa lihat di sini dia menggunakan kunci ya. Di sini ECC ini adalah Elliptical Curve Cryptography dengan kunci nilai heksadesimal. Nah, nanti mata kuliah yang membahas tentang ini Anda bisa pelajari di bidang kriptografi ya, atau penyandian informasi ya, tentunya supaya informasi yang kita sebarkan lewat website itu aman, tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ya, jadi sertifikat keamanan ini atau jaminan keamanan ini ya membuat si user atau pengguna itu dia menjadi memiliki jaminan bahwa informasi itu tidak akan bisa diakses ya oleh pihak yang tidak berwenang. Oke, kita kembali lagi tentang penjelasan alamat website ya. Jadi kenapa kok di depannya ketika kita ketikkan nanti ada HTTP atau HTTPS, kemudian di situ langsung melengkapi sendiri dengan www. seterusnya, yaitu memang dari awal ya bagaimana sebuah website itu muncul ya. Dari tadi kita memiliki protokol, kemudian bagaimana jaringan internet terhubung, bagaimana kita mengakses perangkat ya di lokasi yang jauh menggunakan internet dan sebagainya. Oke, kita akan membahas beberapa jenis website ya atau tipe website. Di sini contohnya ada 13, tetapi perlu diingat bahwa ini bukan kategorisasi secara umum ya. Ini kita hanya mengambil contoh beberapa jenis website yang banyak kita akses dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama itu website portal ya. Mungkin Anda sering ya, misalkan membuka yahoo.com. Di situ selain Anda bisa masuk ke email, kemudian Anda juga bisa jadikan Yahoo itu sebagai mesin pencari. Kemudian dia juga bisa menjadi sebagai penampil berita dan fungsi yang lainnya. Ya, kita adalah contoh dari website yahoo.com ya. Di sini kita bisa jadikan sebagai search engine, misalkan kita cari Udinus ya seperti ini ya, dia langsung memberikan sugesti Udinus Semarang, kemudian Udinus Student dan sebagainya. Nah, website saat ini dia juga sudah berkembang ya. Misalkan di sini website portal dia menyajikan informasi berita, kemudian ada iklan juga, kemudian ada di sini email dan sebagainya. Ya, tadi misalkan kita ingin memanfaatkan search engine ya kita kenal Yahoo dan juga Google. Nah, ini yang perlu difahami, banyak sekali yang memahami bahwa contohnya adalah Google itu adalah sebuah website. Padahal kalau secara lebih tepatnya, misalkan kita mencari Google, Google ini hanya sekedar mesin pencari. Jadi kita ibaratkan dia itu hanyalah sebuah perpustakaan. Jadi misalkan nanti Anda menulis laporan, sumbernya adalah google.com, ya tentunya itu kurang tepat ya. Karena Google itu adalah semacam perpustakaan yang dia bisa mencari apapun ya yang bisa diakses di internet. Ya, jadi ibaratkan Anda menulis laporan, kemudian sumber pustakanya apa? Perpustakaan. Nah, itu kan lucu ya. Sama seperti kita menuliskan sumber referensi adalah google.com ya. Padahal Google ini kita hanya mencari, misalnya tadi kita mencari
Udinus. Nah, maka ketika kita ketikkan Udinus, dia akan menampilkan hasil dari sekian yang ditemukan oleh mesin pencari. Oke, kita akan lanjutkan tadi membahas tentang website yang jenisnya portal ya. Entah itu search engine ya, misalkan di sini ya search engine seperti Yahoo, Google, kemudian dia juga menampilkan berita olahraga, cuaca, kemudian dan lain sebagainya. Contohnya di sini ada Yahoo ya yang sudah kita kenal, kemudian mesin pencari kita yang sering pakai adalah Google. Ya, ini adalah contoh website portal ya. Tadi kita sudah lihat cirinya ya. Salah satunya Yahoo, di situ dia memiliki search engine di bagian ini. Kemudian juga bisa menulis surel ya atau surat elektronik atau email, dan juga di sini ada beberapa tampilan berita. Ya, sama seperti AOL dan juga MSN. Ya, beberapa contoh website portal ini bisa kita akses. Nah, selain portal yang tadi contohnya Yahoo, dia menampilkan berita ya, entah beritanya sumbernya dari manapun. Nah, ada tersendiri website yang khususnya untuk portal berita ya. Misalnya adalah News TV-ku ataupun detik.com atau misalkan tribunjateng.com. Nah, misalkan kita ambil contoh di sini ya, kita buka satu website berita ya, yang salah satu yang sangat populer di Indonesia yaitu detik.com. Ya, awal mulanya memang ini dimiliki oleh salah satu perusahaan di Semarang sebelum setelah itu diakuisisi oleh Transport hingga besar seperti saat ini. Nah, sama seperti website pada umumnya ya, dengan perkembangannya saat ini banyak sekali memang iklan yang ditampilkan di halaman depan website. Ya, namun secara konten memang website berita ini atau newsdetik.com ini fokusnya kepada langsung isinya adalah pemberitaan. Misalkan tentang finance, kemudian tentang internet, sport, kemudian tentang traveling, hingga tentang kesehatan. Ya, fitur utamanya memang adalah tampilan dari beberapa headline berita, ya, atau berita utama dari sebuah media. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini, ya, ada juga update dari perkembangan kasus saat ini, COVID, ya, dan juga beberapa tampilan berita-berita yang terbaru ataupun yang terpopuler. Ya, ini contohnya ya, tadi sudah kita lihat ya. Detik.com ada beberapa kriteria di sini, mulai finance, kemudian ada internet, kemudian ada sport ya, dan yang lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga satu website lagi ya, yang bisa kita akses, contoh yang disebut sebagai website untuk informasional. Ya, biasanya di sini adalah dari pemerintah atau penyelenggara negara. Misalkan contohnya adalah website portal dari pemerintahan Semarang ya. Nah, pemerintahan Semarang kita bisa lihat di sini di dalam websitenya dia menampilkan ya tentunya informasi-informasi yang berhubungan dengan publik ya. Misalkan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Pemkot Semarang ya. Contohnya sekarang ini misalkan kasusnya sedang marak COVID ya, maka website ini pun difokuskan untuk menampilkan informasi terbaru tentang COVID ya. Ini kita bisa lihat ada tampilan pop-up di awal ini tentang COVID. Kita bisa lihat di sini adalah tampilan utama dari website Kota Semarang. Ya, sini ada tentang profil kota, kemudian ada informasi ya dari PPID, kemudian ada layanan publik ya, misalkan ada yang ingin melaporkan atau ingin menanyakan hal terkait dengan pemerintahan, sampai tentang DPRD, sensus penduduk, dan smart city, dan yang lainnya. Ya, secara umum isinya adalah informasi publik yang ditangani oleh suatu pemerintahan tertentu. Nah, baik, kita lanjutkan. Ada juga website yang dia untuk jualan nih, bisnis atau marketing. Nah, nanti kita akan bedakan website untuk jualan dan juga website untuk sebuah istilahnya adalah marketplace ya, atau website pasar. Nah, nanti kita akan bahas contohnya di sini. Kalau website penjualan kita bisa lihat bahwa website itu dia langsung menawarkan produknya ya. Dia hanya menampilkan produknya,
kemudian setelah itu ya tentunya sekaligus harga, setelah itu ada menu pembelian ya, contohnya di sini ya matahari.com ya, ini adalah produk-produk yang dijual di Matahari ya. Saya pernah bandingkan, memang harga di sini ya sama dengan produk yang ada di offline store-nya ya, di Matahari Department Store. Jadi dia menjual langsung produk yang dimilikinya. Ya, tujuannya memang untuk pemasaran. Ada juga contoh yang lain, misalkan seperti Apple ataupun Samsung ya, seperti website-website yang dia langsung berjualan dari produk yang dimilikinya. Nah, kemudian ada juga blog ya, atau yang merupakan kependekan dari weblog ya. Nah, biasanya di sini lingkupnya lebih kecil ya, bisa tentang individu, kemudian tentang tulisan, novel, atau mungkin ya blog pendidikan ya. Misal yang sering digunakan adalah entah Blogger, entah WordPress ya. Contohnya di sini kita bisa lihat salah satu blog yang dimiliki oleh Udinus, yaitu blog tentang, di sini kita bisa ambil contoh. Nah, ini adalah salah satu tampilan website yang berada di bawah domain Udinus. Ya tentunya karena di bawah domain universitas, ya sebagian besar ya atau hampir semuanya adalah materi tentang perkuliahan ya, entah materi berupa teks, gambar, ataupun sampai ke contoh video tutorial. Baik, kita langsung ke bahas yang materi berikutnya ya. Karena blog ini sering sekali digunakan umumnya ya oleh individu, umumnya juga untuk menuliskan ya atau menginformasikan tentang hobi, misalkan entah traveling, entah kuliner. Kemudian setelah itu misalkan Anda sering membaca buku, nah di situ Anda bisa berbagi ya, saya sudah mereview buku ini dan sebagainya dalam sebuah blog. Nah, berikutnya kita juga sering kan mengakses yang namanya Wikipedia. Ya, itu adalah ya singkatnya adalah website tentang pengetahuan apapun ya. Misalkan Anda belajar tentang teknik, algoritma, mengenal siapa tokoh, misalkan Presiden RI, ya, Pak SBY, Pak Jokowi, di situ ada profilnya. Kemudian tentang Universitas Dianuswantoro pun ya, di situ ada tentang contoh informasinya. Nah, contoh di sini adalah Wikipedia ya. Di sini kita bisa tahu bahwa didirikannya misalkan tahun 1990. Ya, rektor kita Pak Edi Nur Sasongko, kemudian ada memiliki 2 buah kampus. Di sini lengkap sekali profil dari Universitas Dianuswantoro pada web Wikipedia. Selain itu juga tentunya ya hampir semua informasi pengetahuan ada di web wiki. Nah, di web wiki ini siapa yang bisa menulis ya? Yang bisa menulis adalah siapapun ya. Asalkan dia memiliki akses ya. Dia cukup mengedit, menulis, memperbarui ya. Dan juga dia akan dikoreksi langsung ya tentunya oleh orang lain ya. Misalkan di sini saya ingin menyunting, saya tinggal klik nih tombol sunting di sini. Nah, saya sunting, kemudian di sini saya edit, misalkan oh ternyata ada informasi yang salah. Ada orang yang salah menuliskan ya, saya bisa perbaiki. Ya, meskipun hal itu juga menjadi hal yang tidak baik, misalkan ada orang iseng nih, websitenya Udinus ini akan saya kerjain, nah saya sunting kemudian saya ganti. Ya. Jadi seperti itu, web wiki itu siapapun bisa menuliskannya, ya memang tujuannya adalah orang bisa berbagi informasi, kalau ada yang salah diperbaiki dan seterusnya, hingga informasi itu menjadi semakin lama semakin valid. Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya ya. Nah, selain WebWiki, ada juga yang sering ini, saya kira adalah salah satu yang sering kita akses ya. Entah melalui aplikasi ponsel ataupun melalui browser ya, atau melalui internet ya. Anda mungkin lebih sering menyebutnya apa? Browser atau internet, kalau ponsel berarti aplikasi ya, atau yang lainnya. Nah, istilah-istilah tersebut yang sering kita pakai untuk menggambarkan bahwa media sosial ini merupakan satu yang paling favorit ya. Banyak sekali istilah yang digunakan ya di masyarakat kita untuk menjelaskannya. Contohnya ketika kita akan mengirimkan pesan ya. Oke, kamu WA dia, WhatsApp dia ya. Padahal yang kita kirimkan itu pesan ya.
oke kamu kirimkan via pesan ya. Tapi karena aplikasinya adalah WA, maka kita akan sering mengatakannya, oke sudah saya WA, oke sudah saya SMS. Sama seperti SMS itu kan sebenarnya hanya layanan, yang dikirimkan apa? Pesan. Gitu ya. Nah, tapi karena memang bahasa itu sudah melebur ya, sudah dikenal dan diterima di masyarakat, maka aplikasi itu sering disebut sebagai penyampaian pesan yang dikirimkan tadi ya. Misalkan tadi, saya sudah WA teman saya sudah DM dia di Instagram kan, ya, dan sebagainya. Kita ambil contoh lagi, tadi kita sempat ambil contoh tentang itu ya, beberapa fitur di Opera dia punya menu khusus untuk akses cepat dari beberapa media sosial. Nah, meskipun tanpa itu pun kita bisa mengakses misalkan Instagram yang selama ini biasanya kita akses di internet ya, ternyata dia bisa juga diakses. Baik. Ya. Selanjutnya kita akan berkenal dengan website pendidikan. Ya, contohnya yang sering kita pakai ya, yang juga kita pakai saat ini ketika Anda ingin berkuliah online, ya khususnya di masa pandemi seperti ini, yang namanya adalah Kulino atau kuliah online Udinus. Nah, dari website itu kita bisa mengakses beberapa mata kuliah ya, beberapa mata kuliah yang bisa kita buka atau bisa kita pelajari di situ. Ya, ini tadi contoh ya, salah satu website sosial media kan foto, kemudian profil kita, beberapa rekomendasi teman ya, hingga beberapa foto yang lain yang bisa kita akses. Baik, kita langsung ke tadi ya websitenya Kulino. Di portal pendidikan Udinus memang multi proses pembelajaran. Ya, kalau di sini kita bisa lihat ya, mulai dari menggugah materi pembelajaran, kemudian ada tugas, informasi kelas, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini ada website pendidikan, ada kuliah online Udinus ya. Kita punya kulino.udinus.ac.id, Anda bisa masuk ya seperti sini, seperti yang sudah biasa Anda akses. Kemudian nanti setelah diakses, kita akan cek. Nah, di sini kita bisa lihat muncul ya beberapa mata kuliah yang bisa ya, kemudian sinkronisasi waktu di perangkat dengan di share dalam kampus. Ya, dengan fitur yang sangat melimpah, tentunya bisa membuat kita merasa bahwa saya mendapatkan semuanya ya, sama seperti ketika kita belajar secara tatap muka. Nah, selain pendidikan ada juga website yang tujuannya untuk entertainment, ya seringnya entah itu video, ya, misalkan kayak musik juga, misalkan video Anda bisa kenal video.com ataupun YouTube ataupun Netflix ya yang tentang acara TV, film ya. Yang di situ ada beberapa yang bisa diakses gratis, ada juga yang harus berbayar. Ya, ada juga yang misalkan tentang hiburan musik ya kayak Spotify Anda bisa akses, buka kemudian mainkan lagunya, setelah itu Anda perdengarkan itu sambil menjalankan aktivitas keseharian. Ya, ini salah satu yang banyak diakses di Indonesia ya, Cinema XX1 ya. Ada beberapa acara yang akan tampil ya, tapi tidak banyak tertarik misalkan ingin melihat informasi film di bioskop karena bioskopnya sendiri pun belum dibuka. Nah, entah apakah kedepannya Cinema XX1 dia memungkinkan untuk bekerjasama atau sistem apapun yang menampilkan acara atau film secara langsung di website ini. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Ya, ada juga website tentang advokasi, ya biasanya tentang ide, gagasan, kayak misalkan contoh di sini ya tentang perlindungan hewan tertentu, ya misalkan pelestarian alam tertentu, ya biasanya di sini memang untuk menyajikan isu-isu yang terkait dengan minat kita ya. Misalkan Anda ingin melestarikan
hutan bakau ya atau mangrove, Anda bisa buat satu website kemudian menginformasikan kepada orang, entah di situ Anda membuka donasi atau menampilkan kegiatan, siapapun yang ingin join di situ silahkan bergabung di website. Nah, jadi informasi seperti itu yang merupakan konten dari website advokasi. Ada juga yang dia website aplikasi, ya. Contohnya di sini dia adalah Google Dokumen untuk pengolahan kata, ya. Ada juga yang untuk mengolah tabel, ya seperti Excel atau spreadsheet, ya, PowerPoint ya atau presentasi. Ya, jadi ketika kita menggunakan web aplikasi, maka kita cukup menggunakan website ini, ya seolah-olah kita bisa mengakses aplikasi. Misalkan biasanya kita mengetik di Microsoft Word. Nah, kita bisa misalkan suatu saat nih kita tidak membawa perangkat. Kemudian kita langsung aja akses internet, kemudian dibuka di situ Google Docs, sehingga dokumen itu bisa kita akses, kita rubah kapanpun dan dimanapun ya. Tadi misalkan Anda tidak punya satu perangkat yang terinstall aplikasi pengolah teks seperti Microsoft Word, ya Anda tinggal buka aja website itu dimanapun ya, menggunakan perangkat apapun, Anda buka Google Docs, Anda bisa bekerja di situ, ya menulis atau melakukan hal yang lainnya. Ya contohnya di sini kita ya, buka di Google Docs ya, di situ nanti akan muncul beberapa fitur yang memberikan akses kepada orang lain yang berada dalam satu tim misalkan. Nah, di sini bisa kita lihat ya beberapa dokumen yang sudah pernah diakses ya dengan Google Docs. Jadi anggaplah di perangkat komputer saat ini saya lupa atau pas tidak membawa perangkat komputer, saya pinjam teman, ternyata saat itu aplikasinya nggak ada, aplikasi Microsoft Word-nya, saya tinggal akses aja melalui Google Docs. Atau ada juga beberapa website aplikasi yang lain, misalkan seperti Canva. Di situ Anda bisa mengedit sebuah tampilan entah kartu ucapan atau yang lainnya, Anda bisa edit di situ. Baik, kita langsung ke contoh yang berikutnya. Ya, ini adalah contoh web tadi ya, Google Docs-nya. Ya, Google saat ini sudah menguasai hampir seluruh internet di dunia, ya, sehingga fiturnya pun sudah banyak, ya, termasuk Google Meet. Kemudian di situ untuk penyimpanan cloud seperti Google Drive dan lain-lain. Ada juga website yang masuk ke dalam kriteria konten agregator. Ya. Di situ dia memungkinkan orang lain untuk mengupload sebuah konten, kemudian diakses oleh orang lain juga. Misalkan tentang konten video, ya maka di situ dia bisa contoh ya. Jadi dia bisa mengupload video, kemudian dia juga bisa membuka video orang lain. Contohnya di sini adalah YouTube. Ini salah satu website yang paling populer saat ini ya, khususnya pada masa seperti ini. Termasuk beberapa video pembelajaran ya, sama seperti video ini Anda bisa lihat di YouTube karena memang kontennya lebih interaktif, Anda bisa langsung mendengarkan, kemudian melihat visualisasi informasi melalui video. Ya memang YouTube ini dia kan tidak memproduksi sendiri isi YouTube ini tidak memproduksi sendiri isi videonya ya, tetapi dia memberikan tempat ya bagi siapapun untuk mengunggah ya dan juga siapapun untuk menyaksikan atau menonton. Makanya disebutnya sebagai konten agregator ya. Jadi dia mengumpulkan konten tadi kemudian bisa saling akses ya antar user. Ya, ada juga yang website personal ya. Ini mirip seperti blog tetapi memang cakupannya lebih luas ya. Misalkan Anda ingin berbagi tentang pengalaman hidup, tentang hal-hal pribadi, atau tentang misalkan biografi Anda di website personal ini yang memang mirip dengan blog tetapi isinya memang lebih luas. Nah, ini adalah contoh website yang dia menampilkan tentang seseorang ya. Entah tokoh, public figure ya, atau yang lainnya. Nah, dari sekian contoh website tadi, bagaimana kita bisa
nanti mengembangkan website, kita bisa tahu website itu bagus atau tidak. Bagaimana kita bisa tahu kapan harus mengupdate atau bagaimana kita harus memperbarui ya informasi dari website tertentu. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa kriteria untuk evaluasi website ya nanti ketika kita misal ingin mengembangkan website ya setelah materi ini ya. Karena kan saat ini website itu mudah sekali dibuat ya. Kita tidak lagi perlu belajar coding ya atau pengkodean atau pemrograman secara langsung. Di situ kita bisa atur tampilan atau layout website kita hanya dengan ya klik ya, kemudian geser, drag and drop, kemudian kita ganti warnanya dan sebagainya. Nah, ketika kita ingin membuat suatu website, kira-kira apa yang harus diperhatikan ya? Yang pertama tentunya lembaga pendukungnya, dia harus memiliki reputasi yang baik atau affiliation-nya. Nah, misalkan kita ingin membuat website, kita menggunakan apa? Misalkan WordPress kah di situ. Kemudian kita cek, oh ternyata seperti ini fiturnya, ini bagus keamanannya dan sebagainya. Oke, saya pakai ini. Kemudian setelah itu isinya apa? Nah, isi ini yang harus kita pikirkan ya, karena nanti ketika kita sudah publikasikan, yaitu menjadi tanggung jawab kita tentang isi dari website tersebut. Kemudian ada juga tentang audiensnya. Ya. Website itu memang harus dituliskan pada tingkatan yang paling sesuai. Misalkan website anak-anak, ya tentunya dituliskan dengan bahasa yang sederhana. Misalkan kalimatnya tidak harus baku, nggak apa-apa. Ya seperti ini ketika kita berbicara ya tidak harus SPOK, tidak harus mengikuti kaidah ya. Karena misalkan tentang website anak-anak ya, yang penting dia paham nih istilah-istilahnya. Nah beda ketika kita tentang website pendidikan, cara menulis misalkan, atau belajar bahasa Indonesia ya, maka di situ ya kita harus memberikan contoh, misalkan deskripsi website kita harus mengikuti SPOK, jangan sampai website kita tentang bahasa tetapi deskripsi website kita ya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, nah siapa pemilik website ini biasanya ditampilkan kontak person ya atau information. Nah, di bagian salah satu menunya. Sehingga orang nanti bisa menghubungi kita untuk tujuan tertentu. Misalkan website kita menampilkan informasi yang salah, atau website kita ini harus diperbarui ya, atau website kita ini kayaknya udah jadul nih, ada saran dari salah satu pengunjung atau pengguna untuk diperbaiki. Ya inilah pentingnya mencantumkan identitas siapa pemilik websitenya. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah kontennya, konten atau isi ya. Isi ini misalkan kita ingin menampilkan katakanlah website tentang buku. Ya, supaya rapi kita pisahkan. Misalkan buku pendidikan, kemudian ada lagi buku tentang cerpen. Nah, cerpen nanti kita pisahkan lagi misalkan tentang dia fiksi atau mungkin tentang sains ilmiah atau mungkin tentang cerita yang lain. Nah, sehingga tidak langsung misalkan website kita adalah kita katakanlah membahas tentang buku atau sesuatu yang lain, tidak semuanya langsung kita tampilkan. Kita punya 100 atau 1000 buku kita tampilkan dalam halaman utama website ya, tercampur baur ya. Tentunya di situ tidak baik karena orang akan bingung. Ya, tapi tampilkan sedikit saja sampel di situ, kemudian ada menu untuk memilih kategori buku, kemudian ada misalkan setelah dibuka websitenya, Anda bisa baca, oh kriterianya ini, saya ingin tentang cerpen fiksi misalkan. Cerpen fiksi ada 5 buku. Kemudian di situ ada klik buku pertama. Oh ternyata sinopsisnya seperti ini. Kemudian review dari pembaca seperti ini. Oke ini bukunya bagus nih ya. Saya pengen beli besok di toko buku. Jadi orang akan bisa tertarik untuk membaca website Anda ketika dia kontennya atau isinya tertata atau terorganisir dengan baik. Ya, dan pastikan juga tautan atau linknya ini dia bekerja. Jangan sampai Anda klik misalkan tapi buku ini bagus, Anda bisa beli di Amazon atau Anda bisa beli di mana ya, ternyata linknya nggak bekerja, yaitu akan membingungkan juga si pengguna. Nah ini juga websitenya harus informasi terkini, meskipun ini adalah aturan umum ya, tapi memang banyak sekali yang tidak menerapkannya.
Ya misalkan contoh saya buat satu blog, ketika saya posting dia ternyata tidak menampilkan posting yang terbaru, tapi misalkan diurutkan sesuai abjad misalkan. Nah, sehingga ketika kita mengupdate satu informasi, misalkan judulnya adalah Pancasila gitu. Nah, karena huruf P di situ tampilnya paling belakang, agak belakang, ya. Sehingga kan nggak terbaru yang tampil, gitu kan. Lalu desain jangan sampai lupa ya, ini yang membuat orang itu betah atau tidak. Tentang pewarnaan nanti akan dibahas di mata kuliah pemrograman web dan juga interaksi manusia dan komputer. Nanti di sini kita belajar juga nih bagaimana ya di mata kuliah itu nanti bagaimana mendesain tampilan web yang bagus, perpaduan warna supaya nanti informasi itu dia nampak jelas ya, diatur kontrasnya, misalkan kita menggunakan merah maka backgroundnya harus apa dan yang lain sebagainya. Ya terkadang ada website itu isinya bagus tetapi karena terlalu banyak informasinya atau crowded ya atau terlalu bertumpuk, orang jadi kesulitan ya untuk notif ya atau memperhatikan informasi tertentu yang harusnya itu penting, tapi malah tertutup oleh konten lain yang tampil di halaman website utama sehingga orang itu akan bingung nih dan akhirnya ya dia nggak betah, udah tutup websitenya. Nah ini adalah syarat terakhir ya, website itu harus mengandung sedikit iklan. Tadi kita ambil contoh di Yahoo, kemudian kita lihat di YouTube, di Detik.com, ya biasanya tuh di halaman paling awal ya, halaman paling depan, kemudian di bagian atas ya. Sehingga ketika kita gulung ke bawah atau scroll ke bawah, dia langsung ke si atau kontennya, entah di atas atau kiri atau di kanan. Sehingga tidak mengganggu ya, jangan sampai misalkan kita ingin mengejar pemasukan dari website, misalkan website kita tentang berita ya, satu berita, kemudian di bawahnya iklan, kemudian di scroll lagi ke bawah, berita yang kedua, bawahnya iklan lagi. Ya, tentunya orang akan terganggu di situ dan akhirnya dia memutuskan untuk oke, saya ke website yang lain aja gitu. Jadi ini adalah 7 kriteria ya yang harus kita pahami bagaimana ketika kita ingin mengakses sebuah website. Kalau kita ingin mengembangkan sebuah website, nanti kira-kira apa sih yang harus saya perhatikan? Nah, ada di contohnya di sini ada 7 kriteria yang harus kita penuhi. Nah, catatan penting bagaimana kalau kita menerbitkan atau mempublikasikan website ya. Website itu ada 2 fase yang paling utama ya selain desain ya, adalah pengembangan, development dan juga maintenance atau pemeliharaan. Kita sudah desain, oke, kita kembangkan, kita harus perbarui informasinya. Dan saat ini website itu tidak hanya milik mereka yang programmer seperti yang tadi sudah kita bahas. Sekarang tinggal kita klik-klik ya, drag and drop, atur layout, selesai. Ya, maka seharusnya membuat website itu tidak sulit ya. Nah, sehingga tadi 7 kriteria itu ya seharusnya tidak sulit untuk kita penuhi ya, jangan sampai misalkan kita ingin memperbarui konten, susah untuk codingnya. Nah, itu sudah tidak lagi valid saat ini. Ya, meskipun kalau kita memiliki kemampuan programmer, ya tentunya dia akan menjadi nilai plus. Karena tentunya dia akan memiliki ya kelebihan tersendiri dibandingkan ketika Anda tidak memiliki kemampuan programmer. Ketika memiliki kemampuan programmer, maka Anda bisa membuat website itu semau kita, tidak ada batasan. Tetapi ketika kita hanya menggunakan beberapa fitur tadi, klik, drag and drop, ya tentunya batasan sesuai dari fitur di pembuatan web tersebut. Tapi ketika kita sudah mahir programmer ya, untuk nanti Anda belajar pemrograman web di semester-semester berikutnya, itu akan lebih mudah. Anda tidak tergantung kepada fitur yang sudah ada di dalam aplikasi pengembangan website. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, keuntungannya tadi pasti bagi industri kecil, rumahan yang tentunya mereka nggak harus kan belajar IT dulu, ya cukup aja. Yang penting alatnya sesuai, ya perangkatnya adalah perangkat ponsel, sudah cukup. Anda buat website, ya Anda bisa akses, sudah setelah itu selesai. Tinggal ingin atur tampilannya seperti apa, kemudian jalankan, tunggu beberapa saat, ya website sudah siap diterbitkan. Kita hanya perlu nanti ada yang namanya domain ya. Itu kita perlu membeli domain, misalkan nama website kita ya. Contohnya misalkan tokobuku.com ya. Kemudian di situ kita harus atur juga kira-kira dalam setahun itu nanti
biayanya berapa, terus penyimpanan yang disediakan berapa, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tapi adalah dua yang paling utama itu ya adalah pengembangan dan pemeliharaan. Nah, secara detailnya ada 5 tahap ya. Dari kita desain, kita pengen apa ya? Kita pengen mendesain website apa? Kemudian kita rencanakan dulu. Saya ingin membuat website tentang review buku. Kemudian kalau review buku nanti saya akan tampilkan cover bukunya, lalu sebelahnya adalah tulisan review. Oke, saya desain. Setelah itu, baik, saya akan kembangkan. Entah Anda pakai coding atau pakai menu yang sudah ada, misalkan di WordPress ya, oke, saya pakai itu. Setelah itu Anda publikasikan, Anda promosikan website Anda, kemudian lakukan pemeliharaan. Jangan lupa untuk mengupdate tadi, contohnya adalah buku-buku yang Anda review. Ya, itu misalkan Anda memiliki website review buku ya tentunya menguntungkan dari orang kalau mau beli buku ya. Oh, saya pengen buku ini, ada websitenya, di review, oh bagus, oke saya beli ya. Karena kalau kita lihat buku secara langsung di toko buku kan tidak semuanya ada sampel ya, atau buku yang sudah terbuka yang biasanya dijadikan sebagai media promosi supaya orang baca dulu, nanti setelah itu dia membeli. Baik. Nah, di antara website yang tadi banyak, itu yang sangat populer saat ini adalah website e-commerce. Kita tahu bahwa di antara sekian banyaknya perusahaan startup yang memiliki valuasi sampai triliunan itu, ya, di antaranya itu ada yang di Indonesia. Ya. Kita sebut aja misalkan ada Tokopedia di situ ya. Dia sudah memiliki valuasi yang sangat besar. Ya, apalagi tren saat ini orang beli hanya tinggal lewat genggaman ponsel ya. Klik-klik, selesai, bayar, selesai. Sehingga tidak perlu lagi Anda datang ke toko offline ya. Yang tentunya toko offline itu selain jauh, Anda memerlukan waktu, transportasi, ya, memerlukan tenaga juga di situ. Ya. Dengan toko online kita bisa langsung pilih, ya, kita tinggal cari atau search apa yang ingin kita beli, ketemu, cari harga termurah, langsung bayar. Nah, karena saking populernya, ya, banyak orang yang mengakses e-commerce ini bingung nih. Loh, contoh, Tokopedia itu jualan barang palsu loh. Nah, itu kan sebuah kalimat yang sebenarnya kurang tepat ya, karena Tokopedia kan dia tidak menjual nih. Ya, dia hanya sebagai marketplace ya, atau tempat jual beli ya, atau pasar lah kita ibaratkan. Yang jualan siapa ya? Orang lain yang menggunakan e-commerce tersebut. Nah, itu tadi karena orang taunya, oh dia toko online ya. Saking populernya toko online ya, berarti yang jual itu ya tokonya tadi, Tokopedia, padahal tidak semuanya ya. Meskipun ada yang seperti itu, contohnya tadi matahari.com ataupun Samsung ataupun Apple, dia memang menjual produknya sendiri. Nah, kita bisa bagi aja ya, ada 3 tipe e-commerce. Yang paling utama nanti yang kita bahas adalah ada business to customer dan juga customer to customer. Nah, ini biasanya orang yang kebingungan nih membedakan. Itu toko online ya, atau tempat jual beli ya. Kalau bahasa yang paling gampang gitu, yaitu online shop atau marketplace ya. Banyak sekali istilah yang digunakan untuk menjelaskan dua hal ini ya. Ini yang paling utama ya, meskipun nanti ada juga yang tentang business to business. Kita akan bahas singkat ya. Kalau business to customer, seperti yang kita tahu ya, di sini Apple itu memiliki e-retail sendiri. Nah, entah misalkan ketika kita ingin beli diarahkan ke toko offline untuk memesan, atau bisa langsung pembelian lewat website yang merupakan penjualnya langsung. Apple berjualan iPhone ya langsung di websitenya. Misalkan nih kita ambil contoh ya, atau dengan cara yang lainnya. Oke, kita tulis turun ke pelanggan. Nah, beda dengan yang customer to customer. Nah, ini yang paling populer saat ini ya. Sebenarnya istilahnya kan hanya marketplace ya, atau tempat jual beli. Yang dulu awal sekali ada di Indonesia itu adalah Toko Bagus ya. Setelah itu diakuisisi oleh OLX. Saat ini yang populer ya ada misalkan tadi Tokopedia, Shopee,
Bukalapak, dan sebagainya. Ada juga yang sistemnya misalkan lelang online. Siapa yang beli tawaran harga tertinggi, ya dia dapat. Ya. Beberapa contoh, misalkan Tokopedia, Shopee, ada juga yang dia menggelar lelang online dengan harga awal yang sangat kecil, kemudian nanti tertinggi sebelum waktu habis, dia yang berhak memenangkan. Baik, ini contohnya, misalkan kita bandingkan ya antara website penjualan, saya klik barangnya, maka di situ ada tulisan seller atau penjualnya siapa untuk tadi orang saling bertukar informasi tentang barang yang dijual. Itu ya. Nah, dua tadi yang paling populer, yang mana orang itu sering bingung ya, atau sering terbalik ya, mengiranya toko online ya, sehingga mengatakan Tokopedia itu barangnya bagus, Tokopedia itu barangnya nggak bagus ya, Shopee itu barangnya bagus, Shopee itu barangnya nggak bagus ya. Padahal kan kalau soal barang itu hanya tanggung jawab dari si penjual ya. Berbeda dengan fitur ya, misalkan Tokopedia dia bayarnya sekali klik ya, misalkan gitu. Oh, Shopee dia sering dapat diskon. Nah, itu adalah beberapa fitur yang biasa diberikan oleh si pemilik marketplace ya, supaya orang itu tertarik ya. Nah, selain C2C, ada juga di sini adalah business to business ya. Misalkan jasa untuk mengiklankan perusahaan tertentu dan yang lain sebagainya. Ya, misalkan di sini di salah satu websitenya Alibaba.com informasi tentang perusahaan-perusahaan ternama yang menjual komputer. Oke, misalkan Anda ingin beli komputer dari Asus. Nah, di situ menyediakan informasi nih, Asus ini seperti ini, produknya seperti ini. Nah, lalu dari situ Anda tahu, oh, ternyata perusahaan Asus ini produknya bagus, murah, handal, tahan lama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, sebuah website yang menyediakan informasi tentang website atau bisnis lain ya. Jadi dia ya semacam iklan ya, mengiklankan perusahaan. Ya, singkatnya seperti itu tentang bisnis to bisnis. Jadi ada 3 tadi ya, yang dia menjual produk langsung ke customer, kemudian yang kedua C2C ya, customer saling jual beli barang lewat marketplace, yang ketiga business to business, website yang mempromosikan perusahaan lain yang memproduksi barang ataupun menyediakan jasa. Nah, selain ada e-commerce yang populer tadi, kita juga nanti kenalan sedikit ya dengan beberapa layanan internet lain ya, yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita tunggu di sini. Ya, sambil menunggu kita cek tadi ya. Contoh di sini kita ambil website Tokopedia. Nah, kalau di sini produknya pasti bermacam-macam karena baik, kita langsung ke contoh beberapa layanan yang tersedia di internet ya, seperti email. Biasanya di sini kita menggunakan yang sering dipakai adalah contohnya adalah Gmail. Ya, kita bisa berkirim email atau surel langsung ya, pada orang yang kita memiliki alamatnya. Nah, contoh tampilan Gmail bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini, Anda tinggal klik misalkan emailnya, kemudian setelah itu masukkan password dan seterusnya hingga Anda bisa tuliskan email atau surat elektronik hingga sampai ke tujuan. Ya, selain itu ada juga layanan yang lain ya, yang disebut sebagai instant messaging atau pengiriman pesan secara langsung atau instan. Nah, caranya dia bekerja ya kira-kira seperti ini. Ya, kita secara umum ya, dia adalah perlu login sama seperti kita menggunakan WhatsApp ya. Maka kita perlu login. Setelah itu server akan memproses, lalu Anda ngirim pesan dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu teman Anda membalas dan
terus berulang seperti itu. Nah, selain instant messaging yang berupa Anda mengirimkan pesan teks atau pesan gambar atau pesan suara, ya, yang biasa Anda lakukan, ada juga yang disebut sebagai voice over IP. Ya, sering orang sebutnya sebagai telepon internet. Sama seperti ketika Anda telepon dari misalkan aplikasi WhatsApp, ya di situ Anda bisa bertelepon tanpa jaringan telepon. Anda bisa langsung menggunakan jaringan internet. Nah, suara Anda akan dikirimkan secara langsung ya, berbeda dengan ketika Anda mengirimkan pesan. Contoh Anda mengirimkan rekaman ya, Anda kirimkan rekaman, rekaman itu kemudian dikirimkan ke teman Anda harus membuka dulu, kemudian baru muncul suaranya. Tapi kalau layanan internet ya sama seperti ketika Anda bertelepon dengan WhatsApp. Begitu Anda ngomong, langsung suara itu sampai ke Anda ya, tentunya dalam jeda waktu yang sangat-sangat kecil ya, yang hampir tidak ada. Nah, beberapa contohnya Anda yang biasa dipakai ya tentunya website. Di sini WhatsApp ya, Anda bisa berkirim pesan, berkirim foto, berkirim audio. Nah, berbeda dengan yang voice over internet tadi ya, Anda bisa langsung berbicara dalam waktu yang sama melalui internet ya, tanpa perlu menggunakan jaringan seluler. Nah, dan yang terakhir ya, ini adalah contohnya mirip ya, tadi mirip sekali dengan skema bagaimana kita bertelepon dengan jaringan seluler ya. Ada PC, kemudian ada telepon, lalu ada modem, komunikasi lewat internet. Dan yang terakhir ya, kita berkenalan dengan FTP atau File Transfer Protocol. Nah, di situ kita bisa mengunggah atau mengunduh file ya. Kemudian siapapun yang memiliki tautan ya, atau alamatnya ya, bisa melakukan hal yang sama. Misalkan kita mengunggah file, kemudian setelah itu orang lain di tempat lain bisa mengunduh file tersebut. Ya, umumnya entah dokumen, grafik, atau objek lain pada internet. Nah, salah satu yang bisa Anda pakai, misalkan di sini ada website yang namanya FileZilla, yang Anda tinggal download kliennya, setelah itu Anda bisa menggunakannya untuk berkirim file. Nah, itu adalah 4 layanan, atau 4 layanan umum yang bisa dipakai melalui internet. Ya, tadi kita kenal ada ya instant messaging, ada voice over internet, email, dan juga ada file transfer protokol. Baik, sekian materi untuk pengantar teknologi informasi ya pada video ini. Nah, jika ada pertanyaan Anda bisa tanyakan melalui grup WhatsApp atau melalui portal pembelajaran kita di kulino.binus.ac.id. Baik, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum.